Jangan kan itu tujuan mereka kayak gitu toh. Lagi sambil olahraga dong, olahraga. Tinggal nanti ini jangan Pastor Sam sama Pastor Andreci, tolong jangan nonton ini. Oh, nanti saya kirim linknya langsung ke Pastor Sam, boleh? Ini saya lagi video call sama mereka. Halo Pastor Sam. Welcome again to Teens Teens On. Yeay, berikan tepuk tangannya mana nih? Kok sunyi banget? Jadi hari ini teman-teman semuanya, di sini adalah tempatnya para kumpulnya para anak muda. Yes. Kita akan membahas banyak sekali topik yang menarik ya, Ya Kin ya. dong, tentunya. Nah, jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin membahas satu topik atau ingin sharing, ya boleh DM di Instagramnya @afgfjakarta. Yes, we'll be waiting guys. Dan kalau misalkan mereka juga mau jadi speaker atau narasumber di sini, bisa banget dong. Bisa dong, bisa DM ya banget. guys. Yes. Nah, jadi hari ini Kin, kita mau bahas soal topik apa ya? Kita hari ini masih bersambung nih Kak dari soal self image kemarin. Kita bakal bahas mengenai life of purpose. Hidup yang bertujuan. Cadel kayak sulit. Oh ya, maaf. Oke, jadi ketahuan gitu ya. Nah, life of purpose. Ya. Ini sangat menarik sekali ya. Yes. Dimana kita sebagai anak muda penting sekali kita untuk mulai untuk menggali tujuan hidup kita itu ke depannya itu apa. Ya, untuk punya goal yang jelas dalam Bener, hidup kita. dan bagaimana untuk berjalan di dalam tujuan kita itu ya. Yap. That's right. Nah, jadi kan kita hari ini kayaknya kurang seru ya kalau misalnya kita berdua. Kalau kita berdua aja nanti pada bosen nontonnya. Iya, Kak. Jadi hari ini lagi, kita Christian lagi. Iya. Nah, Kalau nggak ketemu kangen. enggak. Ya udah. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan kedatangan satu tamu spesial yaitu drum roll. Kofi, welcome. Yeah, welcome Kofi. Hai Ko. Halo. Welcome. Hai Ko, how are you doing? Gimana kabarnya nih? Lagi sibuk apa kira-kira belakangan ini? I'm good. Baru kembali, jadi baru balik lagi. Mulai lagi adjusting sama aktivitas yang Teens On ya. Teens On ya. Ya, Yes. Teens On. Temen teens semua. Dan supaya hari ini kita gak kaku-kaku banget nih, supaya gak stiff banget, kita mau main game dulu. Game apa nih, Kin? Kita mau main game masih berkaitan dengan life of purpose. Kita mau main game pernah gak pernah. Kalau bahasa gaulnya never have I ever. Wah. Oke, dan peraturannya silakan dari PD kita, please explain. Oke, jadi ini saatnya kita bertanya secara random mengenai pernah nggak pernah tujuan hidup kalian. Cara mainnya, Akina akan bertanya kepada Christian akan bertanya kepada Filemon akan bertanya kepada Akina. Akan ada 3 putaran dan kalian akan bertanya super random yang mungkin kalian penasaran akan hidupnya dari masing-masing kalian. Sebagai contoh, Akina bertanya kepada Christian, pernah nggak sih karena nggak pernah dapat pacar, akhirnya udah merasa tujuan hidup gue hilang dan akhirnya nggak usah dapat apa-apa lagi deh gitu. Seperti itu ya. Dan kalian bisa nanya apapun, baik dalam pekerjaan, jodoh, hubungan, mungkin keimanan, keluarga. Oke, noted, got it. Ready? Ready. Oke. Start now from Akina. Aku. Pernah nggak Kak Christian rasanya udah menyerah sama hidup, kayak ya udahlah, hidup gue dibawa kemana aja, Sabila gitu. Pernah. Udah gitu aja, nggak ada penjelasannya ya? Gak ada penjelasan. Pernah pada saat di umur 23 masuk ke 24, which is like orang itu banyak yang mengatakan that season of the quarter life crisis. Yeah, almost quarter life crisis. Almost masuk quarter life crisis betul, ya. betul. Jadi that's the moment ketika kayak aduh mau gimana ya hidup ini, mau dibawa kemana. Kayaknya rasanya gak ngapa-ngapain, just stay di satu kota yang kayak aman gitu loh, tak terjadi apa-apa. Like my life is kayak air mengalir doang, gak terjadi apa-apa. Alright, so, Oke. Nah, next ini pertanyaan aku ke Kofil nih. bertanya yang baik ya. Bertanya yang baik ya. Tapi tadi katanya random. Oh iya, Oke, random. random ya. Oke. Mumpung orangnya jauh, nanya aja apa aja.
Iya. Ayo Pupuk orangnya jauh ya, gak nanya apa aja. Tapi Jangan nanya nomor telepon. Oh, salah ya. jeruk makan jeruk tidak boleh. Tidak boleh. Ih, gimana sih Kin? Atau jangan-jangan Akina yang mau minta nomor Loh, telepon. udah ada kok, asik. Sombong. Sombong. Oke, pernah gak pernah Pastor Phil merasa ini bentar. Ini Pastor Phil masih single atau bagaimana nih? Ya tanya sendiri dong, bosku. Oh iya, oke. Pernah gak pernah Kofil merasa kayaknya bakal menjadi pendeta selamanya? Kayaknya agak rancu. Pernah nggak pernah kan? Iya, selama-lamanya. Pernah ke besi pernah gitu kan? Oh iya bener. Pernah selama-lamanya bakal jadi jadi seorang pastor gitu? Pernah. Pernah. Justru waktu because my dad is a pastor. Oh. Jadi justru waktu kecil ingin seperti papa gitu. Oh. Terus kalau sekarang masih nggak pernah kan? Iya benar. Oh nggak boleh ada follow up question deh. Kalau mau follow up question nanti personal chat aja Kim. Ya udah oke. Next. Oke. Pertanyaannya yang basic dulu kali ya. Berarti ini buat Akina ya? Iya. Pernah nggak pernah pengen pindah jurusan? Pernah dari semester 1 kali. Waduh, kamu mau pindah jurusan apa sih? Karena aku tuh actually dulunya banget interest in art kan. Udah mau masuk DKV banget, kayak suka segala sesuatu yang berhubungan sama design, art and all. Jadi waktu masuk sekolah teologi, by the way aku jurusan teologi teman-teman. Waktu masuk jurusan teologi pertama-tama semester 1 kayak oh my god, this is so boring. Kayak pengen balik lagi ngedesain, ngelukis dan ngelakuin yang lain-lain. Tapi ya along the way tetap find strength untuk bertahan dan akhirnya yang lain itu jadi hobi aku gitu. Jadi tetap bisa dijalanin tapi jadi hobi. Jadi pernah banget jawabannya. Pernah. Oke, so next question ya. Tolong pertanyaannya yang Kak Christian. kalem ya. Pernah nggak pernah merasa kalau lu tuh butuh lu tuh butuh pasangan hidup banget untuk lu bisa ngeraih tujuan hidup lu? Pernah. Kenapa Pernah. tuh? Karena one of the thing kan apa yang dikatakan di firman Tuhan asik. Bahwa kita bahwa Tuhan itu akan menyediakan seorang penolong. Oke. Penolong ya, bukan pasangan tapi penolong yang sepadan. Which is ada banyak sekali quotes yang mengatakan bahwa di balik seorang pria yang sukses ada seorang wanita yang selalu mendukung. Kenapa dibalik? Kenapa nggak di sampingnya? Apa? Waduh, kacau nih. Saya sih nggak setuju kalau di belakang sih, saya setuju di samping. Iya, ya udah di samping lah, di samping yang selalu berjalan bersama dengan kita, gitu loh. Jadi ya, maksudnya hidup ini gak bisa dibangun oleh diri saya sendiri gitu loh. Gak bisa dibangun oleh diri gue sendiri. Jadi which is I need a person juga yang di sebelah. Samping, gandengan jalan bareng. Terus kalau saya gimana Pak? Apa? Aduh, mungkin kamu perlu doa Esther 3 hari 3 malam terlebih dahulu. Nanti Tuhan akan memberikan jawaban yang Oke, next. Semakin ngawur saudara-saudara. Oke, Kofil, pernah gak pernah mau berhenti menjadi seorang full time? Dalam nih. Pernah? Kenapa? Justru waktu awal-awal. Karena waktu itu kan baru beres kuliah kan, and then langsung terjun full time. Mungkin masih adaptasi juga kali ya di dunia kerja. Jadi pernah dong wondering kayak kalau kerja yang lain kayak gimana ya? Pernah dong. Oh, I see. Ya, relate sih. Kadang kayak when you're full time, it's like too overwhelming kan kadang. Terus kita kayak wondering di luar ada apa ya? Yes. Gitu. And people sometimes tuh bertanya, are you too young? Kamu terlalu muda nggak sih gitu? Bener ya? Terus ya gitu lah. Ya tinggal nanti ini jangan Pastor Sam sama Pastor Andreci tolong jangan nonton ini. Oh nanti saya kirim linknya langsung ke Pastor Sam boleh? Ini saya lagi video call sama mereka. Halo Pastor Sam. Salah ya. Oke, jadi next question. Ini round terakhir ya? Ya. Saya harus pikirkan pertanyaannya baik-baik. Oke. Pastor Phil yang tanya kamu loh. Oh iya. Nah, ini nih. Akhirnya ini berarti udah sering posting sama Christian, udah sering ya? Udah berapa kali ya? Bestie.
Asik. Udah like mungkin 3-4 kali ya? Iya 3-4 kali. Oh, baru 3-4 kali. Kayaknya gue tahu nih pertanyaan menarah kemana nih. Oke, pernah nggak pernah ngerasa kesel sama Christian in terms of pas lagi posting? Itu gak usah dijawab. Aduh kok. Udah jelas banget. It's very self-explanatory. Pernah. Like pernah banget. Ya tapi kadang Bukan selalu ya. enggak pernah lah Oh, pasti. pernah. Karena kan maksudnya kalau temenan aja it's a different thing kan. Tapi kalau udah kayak nge-hosting sometimes kayak kesel. Aduh kak kenapa lu gak hafal gitu. Kayak, aduh kak kenapa lu gak baca materinya gitu. Jadi ya pernah lah. Pernah banget. Oh pertanyaannya cukup aman ya. Ya, terus kayaknya agak Ya, penjelasan ini. Oh ya, ya silakan jelaskan diri Anda. apa? Oh nggak mau. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Oke, dan berarti ini round terakhir ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Pernah gak pernah ngerasa kayak segala sesuatu yang lo udah usahain buat raih tujuan hidup lo tuh sia-sia? Lebih dalam. Tidak pernah, karena dia adalah seorang nabi. Enggak gitu. Nabi Pernah ya? Lama-lama gue dicap nabi palsu juga di sini. Apa yang aku kerjain itu Sia-sia. semuanya sia-sia. Oh. Pernah pastinya. Oh pernah. Pernah. Oh pernah. Kok yang di belakang ribut dia? Iya. Pernah. Itu pada saat memang ketika when I'm starting my full time. Pada saat ketika aku di Medan, when I'm starting my full time, kayak yang aku mengusahakan segala sesuatu untuk bisa membangun hidup, membangun karir, semuanya tuh kelihatannya tuh sia-sia. Karena because of baru 2 minggu full time ya. Baru 2 minggu full time tuh langsung COVID, which is all my idea was crumble. Apa yang mau aku kerjakan, semua yang mau aku achieve pada saat tahun 2020 itu crumble because of COVID. Oke. Nah, jadi pernah banget gitu loh. Oke, next untuk Kofil nih. Ini pertanyaannya apa dia? Kayak nggak boleh pertanyaan sensitif. Gak boleh. Pernah nggak Kofil merasa bahwa nggak boleh. Ini otak gue traveling. Coba. Pernah nggak kepikiran mau pindah gereja? Aduh. Loh, kalau dia jawab pernah kan tanya dulu. Sekarang Oh iya. gimana? Oh iya bener ya. Oke. Waduh. Paling nanti Oke. di pip nggak kedengeran semuanya. Pernah gak? Kofil ini kan pelayanan anak muda ya. Pernah gak Kofil kepikiran nggak mau melayani anak muda lagi? Nggak pernah. Nah, dari segala Maksudnya kayak gini. Karena maksudnya nggak pernah menolak untuk tidak melayani anak muda. Tapi kalau misalkan mikir mungkin kalau ternyata dikasih PR-nya gitu ya, karena dikasih tanggung jawabnya di departemen yang berbeda, ya it's fine, nggak apa-apa. Tapi nggak pernah menolak nih. So ibaratnya kalau memang dipercayakan itu ya udah lakukan itu. Tapi kalau memang udah dipercayakan yang lain, udah ganti seasonnya, ya that's fine juga. Tapi kan berarti kan pertanyaannya pernah nggak mau gitu kan? Ya enggak sih. Masih aman. Boleh Masih tambahan aman. question nggak? Pernah nggak nyari jodoh tapi lagi pelayanan anak muda? Pernah Wah kalau nggak? itu mudah dong itu. Oh, ini pertanyaan bahaya. Pernah gak kecantol dengan anak-anak muda ya ketika saat melayani? Kenapa aku jadi dua pertanyaan nih? Nih jawabnya jujur atau bohong sih? Karena kita lagi di dalam gedung World Harvest, kita jujurnya kepada Tuhan, jadi harus jujur. Jujur nggak pernah. Nggak pernah. Kudus. Mungkin karena apa ya? Ya nggak pernah nyari di jemaat gitu. Oh, nggak nyarinya jemaat tapi atas. Oke. Ya. Ntar lagi kenapa? Ya, mungkin lagi pelayanan kali ya, jadi nggak fokus ke situ. Tapi bukan maksudnya nggak fokus karena apa ya? Ya I treat it as my responsibility gitu kan. Jadi mungkin nggak kepikiran ke situ. Ini pertanyaannya cukup berbahaya.
Itu jawaban aman Phil ini. Aman. Ini kayak boleh nggak di jawaban pertanyaan ini ekstra sejam lagi? Terus kita tanya terus. Mungkin talk show kita undurin aja, Iya, kita tanyain aja. gantiin aja. Ini lebih seru kayaknya. Oke, so Nas kita udah lumayan cair lah ya, udah Yeah, lebih kenal juga satu sama lain. Dan sekarang kita langsung masuk aja nih mungkin ke topik pembahasan kita, yaitu Life of Purpose. Oke, life of purpose. Nah, kan kita satu bulan itu lagi ngomong self image kan. Dan kita tuh goal kita dari bulan ini adalah untuk berbicara mengenai self image yang sehat. Yes, Nah, that's right. apa sih sebenarnya hubungannya antara self image dan purpose? Nah, sebenarnya itu berhubungan banget teman-teman. Self image itu sangat berkaitan sama purpose. Cause kalau kita mau develop self image yang sehat, kita perlu punya goal yang jelas. That's right. Arahnya kemana nih? Gitu. Nah, jadi gue nggak bakal ngomong panjang lebar, cause kita ada Kofil di sini yang akan menjawab semua pertanyaan kita hari ini. So mungkin langsung aja kita masuk nih ya ke pertanyaan pertama. Oke. Yes, pertanyaan Silakan. pertama. Nah, jadi kita kan lagi berbicara mengenai purpose, tujuan. Banyak sekali anak-anak muda itu mereka nggak ngerti dan mereka itu kayak bingung gitu loh. Tujuan itu seperti apa sih? Yap. Emang tujuan seperti contoh kita dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta. Atau mungkin biasanya suka salah paham tuh tujuan tuh sebenarnya kayak pendidikan atau Iya, kayak karir gitu, atau sebenarnya something bigger than that gitu. Bener, Itu kan suka apakah bingung. kayak hidup mereka tuh harus sukses kah? Ya. Apakah mereka harus ada financial freedom kah? Atau mereka harus ada kayak seorang pasangan kah? Itu tujuan mereka kayak gitu toh. Lagi sambil olahraga dong, kita olahraga. Nah, jadi menurut Kofil sendiri nih, what do you think about purpose itu? Ya. Kira-kira pengertian daripada Kofil sendiri, purpose itu apa sih? Ya, what is purpose? What is purpose? I think mungkin kalau buat saya pribadi gitu ya, purpose itu adalah alasan kita hidup. Why we live, kenapa kita hidup gitu kan, kenapa kita hidup di zaman ini gitu. Kalau saya boleh pakai kata-katanya itu the cost atau enggak the cost that you live. Cost-nya tuh apa sih? Oke. And I think itu bigger than just work atau bahkan mungkin speaks bigger than just hobby atau mungkin hal-hal yang kita suka atau mungkin hal yang kita coba untuk dapetin gitu. Tapi mungkin sesimpel kayak hidup ini mau dipakai apa ya gitu. What is the reason of you living kayak gitu. Alasan kamu hidup itu apa kayak gitu. Okay. And I think kalau ya mungkin itu kali ya, nggak tahu tuh menjawab atau enggak. I think kalau ditanya purpose itu apa, dan betul banget kayak yang Akina tadi bilang gitu ya, it's related dengan self image kita gitu kan, karena kalau image kita clear dengan Tuhan gitu kan, harusnya kita tahu alasan hidup kita tuh ngapain gitu. Okay. Karena balik lagi kan hidup kita bukan punyanya kita kan, tapi Tuhan yang ciptain kita. So there must be a reason gitu kan. Alasannya itu apa sih? Gitu. Okay. Kenapa saya hidup? Alright, so jadi life purpose itu lebih besar dari sekedar kayak tadi Kofil bilang, tujuan kecil-kecil yang kayak misalkan kita mau dapetin kayak pekerjaan ini, atau misalnya purpose hidup gue adalah dapet cewek itu gitu kan, nggak bisa gitu. Nggak gitu dong. Jadi purpose itu lebih ke something yang the cost of why we live gitu kali, benar-benar the foundation of kenapa kita hidup gitu kali. That's right. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman di sini bingung gitu ya, penting gak sih kita tuh punya purpose gitu di hidup kita? Kayak apakah kalau kita hidup bisa kayak udah mengalir aja ke kanan, ke kiri, di bawah arus? Kalau kita lagi berteman sama orang yang suka A, kita jadi suka A. Kalau suka B, jadi suka B gitu. Dan apakah life purpose, maksudnya ya punya purpose di hidup itu adalah sesuatu yang penting? Apakah itu essential atau kita bebas? Boleh kita hidup berpurpose atau boleh aja kita hidup tanpa purpose? Gimana kok? Dulu aku pernah dengar bahwa kalau bukan kita sendiri yang menentukan, atau kalau bukan kita yang setelah kita punya self image yang baik dan setelah kita punya politikan dengan Tuhan kita yang menentukan tujuan hidup kita, maka orang lain yang akan menentukan tujuan hidup kita. Peribahasa paling gampangnya itu gini, biasa kan kalau habis ibadah kita sering banget kan nanya, mau makan apa nih saudara ini kayak gitu kan. Pulang dari ibadah tuh kita mau makan apa, dan biasanya itu pertanyaan paling susah gitu. Setelah tujuan hidup gitu ya, tujuan hidup kamu apa, itu susah nomor 2 itu biasanya mau makan apa kayak gitu kan, karena bingung ya mau makan apa kayak gitu kan. Apalagi cewek-cewek selalu jawab dan terserah.
Iya. Dan kecenderungannya kan kalau misalkan saya ditanya mau makan apa, saya nggak bisa jawab, kecenderungannya saya akan ikut orang lain jadinya mau makan apa gitu kan. Jadi ketika mereka nggak tahu nih mau makan apa, terserah kamu aja. Jadinya akhirnya mungkin kita akan pergi ke satu restoran yang at the end of the day bisa jadi ternyata saya nggak suka, saya nggak enjoy makanannya, nggak suka sama makanannya, nggak sesuai dengan seleranya saya. Gitu. And I think it's the same with life purpose ya. Kalau bukan kita yang tentukan, orang lain akan tentukan untuk kamu. Dan besar kemungkinannya karena orang lain bukan orang yang paling mengerti siapa kamu, besar kemungkinannya justru jadinya kamu nggak akan enjoy dengan restoran yang kamu datangi, dengan kehidupan yang kamu jalanin. Karena balik lagi yang paling kenal diri kamu adalah cuma kamu dan Tuhan. That's right. Gitu ya. Yang paling kenal diri kita cuma Tuhan dan kita. Jadi kalau kita izinkan orang lain untuk tentukan tujuan hidup kita, I think it will be a disastrous life. Because we don't enjoy what we do gitu ya. Ya, jadi ya saya rasa sih memang perlu untuk datang, mungkin bukan datang dari kita. Karena Tuhan jauh lebih mengerti kita daripada kita. Tuhan jauh lebih mengerti, bahkan nanti nextnya kita bakal jadi seperti apa. Dia desainnya kita tuh seperti apa. So I think itu harus datang dari pribadi yang paling mengerti saya itu untuk apa. Wow, yes, that's right. Wow, keren banget sih. Ya kan yang gue dapat dari Pastor Phil gitu ya, maksudnya jangan orang-orang yang di sekitar kita yang menentukan tujuan hidup kita, tetapi perlu seorang yang benar-benar mengerti diri kita itu yang untuk mengarahkan tujuan hidup kita. Which is tadi Pastor Phil have a good point ya, dimana mengatakan bahwa yang mengerti diri kita itu adalah diri kita sendiri dan Tuhan kita gitu. I mean like kita itu ciptaannya Tuhan, kita ciptaannya Tuhan kita, Dia tahu apa yang menjadi rangka-rangka kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. What yang melekat di dalam pikiran dan hati gua tuh sampai hari ini tuh Kin, itu adalah ketika Pastor Daniel mengatakan seperti ini, that we are God's poem. Kita itu adalah puisinya Tuhan gitu loh. Karena kita itu udah ditulis cerita hidup kita di dalam satu buku. So it's very important untuk kita bisa mungkin sometimes we need to ask orang-orang, kalau kita tanya gimana ya cara tahu life purpose-nya kita selalu menjawab ya kamu coba tanya Tuhan, kamu doa dan sebagainya gitu ya. Tapi sometimes kan anak-anak muda kan kalau dikasih jawaban yang seperti itu kan kayaknya mereka agak bingung. Bener gak sih? Bener. Kamu tanya Tuhan aja gitu loh. Mereka like, oke, aku tanya Tuhan, emang you think like a phone call gitu dan bisa langsung dapat jawaban gitu ya kan. Nah mungkin kalau dari setiap kita pasti ada caranya masing-masing lah ya. Tapi penasaran gak sih Kin, maksudnya gimana Kofil itu bisa tahu life purpose-nya gitu loh. Gimana sih caranya Kofil bisa tahu life purpose-nya Kofil? Boleh ceritain sedikit gak Kofil? Ya ini gue jadi kalau dengar jawabannya Christian tuh berarti Christian ini pun puisi untuk hidup siapa gitu ya. Asik. Udah ada kok. Asik. Pembicaraan kita jadi lari. Oke, so gimana ketemunya gitu ya? Well, honestly for me gitu ya, benar-benar sesimpel untuk cek ke dalam diri sendiri apa yang jadi bakat dan talenta, dan lebih penting dari itu apa yang menjadi bukan cuma passion ya, tapi holy discontent, kegelisahan holy discontent ya. Tapi mungkin I think everyone udah pernah dengar itu. Cuman menurut saya poin nomor satu yang paling penting adalah kita harus berani untuk jujur dengan diri kita sendiri. That's right. We need to be honest with ourselves. Kalau memang saya dipanggilnya di sini, atau memang saya dibentuknya untuk jadi seperti ini. Terutama mungkin untuk anak-anak muda gitu ya, apalagi di zaman sekarang, I think comparison is a big issue. Untuk kita compare, saya pengen jadi seperti dia. Bad newsnya nggak akan pernah jadi seperti dia. Role model itu kan bagus, tapi untuk kita belajar something dari dia, bukan untuk jadi seperti dia. Dan seringkali kita terjebaknya tuh di situ. Saya seperti ini, saya menjadi seperti ini, saya menjadi seperti ini. That's good untuk kita belajar dari dia, bukan jelek kayak gitu kan.
Tapi jangan sampai kita terjebak di jadinya kita nggak berani untuk dengan diri kita sendiri, nggak berani untuk bilang kalau saya memang bukan dia. Gitu. Oke. Saya memang nggak akan jadi seperti dia. And I think the biggest trap itu adalah ketika terutama ketika kita lihat orang ketika mereka di titik highlights-nya mereka aja, gitu kan. Sepertinya kalau hidup seperti dia tuh oke, so I want to be like him kayak gitu. No. Tuhan bentuknya kamu seperti apa? Gitu. Wow. Karena ya I think the biggest trap juga adalah kita biasanya bingung antara kesukaan kita, hobi kita dengan apa yang jadi strength-nya kita. Bisa jadi bertentangan. Bisa jadi mungkin kita ingin jadi, contoh paling gampang, bisa jadi mungkin kita ingin jadi musisi, tapi ternyata memang nggak dipanggil untuk jadi musisi, atau mungkin emang Tuhan nggak kasih bakat di situ. Ya you need to be honest with yourself. Jujur kalau memang bukan saya di situ. Karena yang kita percaya kan rencana yang Tuhan kasih itu harusnya itu adalah the best way to live. Meskipun mungkin di awal-awalnya kita ngelihatnya kita nggak suka, I don't like it. Setuju, relate banget. Tuhan yang udah tahu dingin nanti seperti apa, gitu kan. So I think challenge-nya itu adalah untuk kita berani jujur dengan diri kita sendiri. Oh memang areanya itu di mana? Dan aku benar setuju tadi mungkin apa yang sempat Akina mention juga kali ya, purpose itu it's bigger than just work kali ya. Kita kan seringkali trap-nya itu terjebak di mengkotak-kotakan antara purpose hidup kita gitu kan. Jadi orang yang kerja di mana, profesinya seperti apa. Purpose is more about apa yang mau kamu lakukan sih gitu, dengan diri kamu. Apa yang mau kamu achieve kayak gitu. Makanya mungkin one of the biggest thing generasi muda bisa menemukan purpose hidup mereka adalah untuk gain sebanyak mungkin exposure, lihat sebanyak mungkin problem, lihat sebanyak mungkin masalah yang ada di sekitar kita. Makanya why kita encourage untuk generasi muda untuk pelayanan, atau untuk go to mission, atau untuk do charity, atau do apapun. Lihatlah problem sebanyak-banyaknya. Nah, mana nih yang menggelitik hati kamu? So good. Besar kemungkinan di situ purpose-nya. Dan kalau memang Tuhan udah taruh hatinya di situ, pasti dia juga kasih talentanya di situ. Wow. Well, actually dia relate banget. That's true. Sama life story gue ya. Jadi kadang tuh kita kalau berpikir life purpose tuh kayak sesuatu yang grand dan gede banget, dan kayak Tuhan mungkin akan ngomong, Akina anakku, inilah tujuan hidupmu gitu. Mungkin. Kayaknya kita kabur kalau kayak gitu. Mungkin biasa mungkin kalau kita berpikir kata purpose tuh seperti hal yang grand dan besar banget gitu. Nah, tapi actually in my experience gitu, cara gue menemukan purpose gue itu adalah kayak sama Tuhan tuh pelan-pelan di zoom in. Maksudnya gini. Jadi kan purpose itu tadi kita bilang kan bigger than ourselves. Nah, jadi kita coba aja untuk ngelakuin sesuatu yang bigger than ourselves. Bahkan tadi pas Kofi ngomong pelayanan, gue setuju banget. Cause I find my life purpose lebih spesifik lagi tuh through ministry. Di saat gue dikasih kepercayaan satu, terus gue kerjain thinking bigger than ourselves kan. And then waktu gue lagi kerjain itu something ticks gitu bahasa gue. Jadi ada sesuatu yang membebani gue kayak, oh gue kalau lagi ngerjain hal ini tuh terbeban banget ya. Nah, and then zoom in lagi, Tuhan kasih lagi purpose kamu tuh di situ Akina, and then zoom in lagi, and then kerjain lagi, dikasih platform lagi, kerjain dengan sebaik-baiknya, and then ada satu yang lebih terbeban lagi, and then zoom in lagi gitu. Jadi actually purpose itu tuh bisa datangnya tahap bertahap gitu, nggak harus sesuatu yang gede banget kayak bangun 10.000 sekolah untuk anak-anak. Gak usah kayak gitu. It's not, purpose tuh bukan kayak gitu, tapi it's simply thinking bigger than ourselves, and then lama-kelamaan Tuhan bakal zoom in lagi, purpose kamu tuh ini loh gitu. Jadi kalau cerita hidup gue tuh gitu, purpose is something yang grow. That's right. Gimana, how about you? For me, gue justru juga dapatnya itu pada saat true ministry ya. Maksudnya karena ketika pada saat mulai pelayanan itu awalnya itu dari hal yang kecil, start from small things gitu loh. Because greatness come from small beginnings, gitu ya. Sesuatu yang besar, tujuan hidup itu besar. Gue percaya itu tujuan hidup besar, gak ada tujuan hidup yang kecil. Tapi ada tujuan hidup yang besar yang sedang menanti kita. Tetapi kita harus memulainya dari hal yang kecil, gitu loh. Start from small things, dan ketika aku melayani dari hal yang kecil, terus same like you said, Tuhan zoom in, dan very important untuk kita bisa dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Ya, untuk itulah teman-teman semua belum mengikuti iCare, yuk kita ikut iCare. Kita berada di dalam sebuah komunitas yang positif. Karena gue percaya. Boleh taruh link trinya di sini?
Karena gue percaya ketika kita berada di dalam sebuah komunitas yang positif, mereka juga bisa dipakai oleh Tuhan gitu loh, untuk bisa berbicara kepada hidup kita. So that's very important untuk kita open ear kepada orang-orang sekitar kita juga gitu loh. Karena Tuhan tuh bekerja dengan unik gitu ya, dan bekerja melampaui akal pikirannya kita lah, ya. Jadi it's very important untuk kita bisa sama-sama berada di dalam komunitas yang positif, karena Tuhan itu gue merasa berbicara melalui komunitas-komunitas sebelah kiri kanan gue gitu loh. They talk about me gitu loh. I really like yang Pastor Rich Wilkerson Jr. pernah bilang di 2 Korintus 9 ayat 12 itu kita tahu lah ya ayatnya, my grace is sufficient for you. It actually, kasih karunia Tuhan tuh cukup untuk kamu ketika kamu menghidupi hidupnya kamu. It's enough for you. It will not be enough kalau kamu mau menghidupi kehidupan orang lain. Because it's for you gitu kan. Kasih karunia Tuhan, talenta yang Tuhan kasih, doors yang Tuhan buka, kesempatan yang Tuhan buka is enough for you. Akan kerasa nggak cukup, akan kerasa nggak fulfill, atau akan kerasa kurang kalau kita mau do the life of other people. So I think we need to be honest with ourselves sih. We need to be content kalau Tuhan memang punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kita, and it's never about us. Jadi bad news again kayak gitu kan, your purpose is never about you. Gak akan kamu yang gain, tapi orang lain yang bakal gain. Tapi ya ketika kita berdamai dengan apa yang Tuhan siapin buat kita, dan itu adalah untuk orang lain, ya His grace is enough for you. Wow, that's good. Menjalani path yang Tuhan siapkan. That's really good. Grace is enough for you ya. Jadi your purpose is enough for your purpose. Gak cukup kalau misalkan kita mau fulfill purpose-nya orang lain gitu kan. I really agree. Jadi to conclude this soal question yang ini, kita tuh bisa punya banyak profession, maksudnya kita bisa coba banyak profession dan tetap punya satu purpose gitu. Jadi di saat purpose kita itu adalah bigger than ourselves, no matter what profession we do, it's still going to be the same gitu. Purpose-nya tetap sama gitu. So mungkin pengen tanya dikit deh sama Kofil. Jadi menurut Kofil, purpose itu adalah something yang, jadi kalau kita udah dapat satu purpose, it remains the same for the rest of our lives, atau purpose itu bisa progresif, ganti-ganti, atau gimana? Purpose itu something-nya gimana, Kak? I think karena datangnya dari Tuhan, purpose-nya mungkin buat kita itu terasanya progresif gitu ya, berubah-ubah. Tapi mungkin itu karena Tuhan yang reveal-nya bertahap. Karena kalau Tuhan langsung kasih tahu ya besar kemungkinan mungkin kitanya yang takut, kita yang langsung melihatnya itu nggak mungkin, kita yang langsung melihatnya, atau bahkan mungkin kitanya yang nggak mau, kitanya yang nggak mau gitu, nggak sesuai nih sama cita-cita, nggak sesuai sama dream-nya kayak gitu. That's why mungkin Tuhan reveal-nya sedikit-sedikit, just step by step kayak gitu. Nah, for us mungkin kita bisa melihat itu sebagai mungkin ada purpose yang berbeda-beda sesuai musim kehidupan saya gitu ya. Nah, ketika saya lagi kuliah, there's a different purpose. Ketika masuk ke dunia kerja, there's another purpose gitu. Ketika saya masih di bangku SMA, ternyata ada purpose yang berbeda juga. But at the end of the day, Tuhan udah tahu itu gitu kan. So the purpose mungkin ya buat Tuhan it's the same. But for us, mungkin kita nggak bisa langsung melihat ke end goal-nya. So just stay faithful dengan purpose yang ada di musim ini dulu aja gitu kan. Nggak usah terlalu pusing untuk kayak nanti end goal-nya seperti apa. Gitu. Kalau memang di season ini dipercayakannya untuk fulfill this purpose, atau mungkin kalau kita tanya sama Tuhan, ya nggak perlu langsung tanya Tuhan saya mau purpose kehidupan saya apa gitu sampai end goal-nya, mungkin nggak perlu tanya itu. Tanya aja, God, what is my purpose in this season? Atau enggak in this year, di tahun ini tuh Tuhan mau saya fulfill purpose apa gitu, atau what kind of purpose yang you want me to fulfill di musim ini. So I think it depends on the perspective kali ya. Tapi mungkin untuk kita bisa melihatnya, atau nggak mungkin seringnya sih jarang ada orang yang bisa langsung lihat ke end goal itu seperti apa. So I think mungkin berdasarkan pola itu mungkin memang Tuhan reveal-nya itu bertahap. So kayak kita itu purpose life-nya kita tuh perlahan-lahan dibukakan gitu. Makin jelas. Kita di zoom in.
pelan-pelan tapi nggak pecah kan. Iya. Ketika kita menjalaninya secara perlahan-lahan, I believe ya tuh ketika Tuhan membukakan, ya Tuhan juga akan jalan bareng sama kita gitu loh. In our life purpose-nya kita tuh Tuhan jalan bareng sama kita. Bukan berarti ketika dia membuka and then dia let us be gitu ya kan, nggak membiarin kita gitu aja gitu loh. Tapi Tuhan juga jalan bareng sama kita sampai dengan kita benar-benar mencapai dengan end goal-nya kita itu yang benar-benar tujuannya kita, which is glory to glory gitu ya. Nah mungkin anak-anak muda saat ini itu mereka selalu ingin bertanya ya Kin ya, kayak gimana sih caranya untuk bisa mengetahui life purpose-nya mereka gitu loh. Karena gue percaya lu juga sering ditanya ya sama anak-anak SMP SMA gitu ya. Iya lumayan sering. For me juga gue tuh sering banget gitu loh. Mereka selalu bertanya gimana sih caranya untuk bisa mengetahui life purpose-nya kita. Gimana caranya untuk bisa mengetahui secara spesifik mungkin lebih lagi. Ya kan life purpose yang Tuhan yang taruh di dalam kehidupannya kita gitu loh. Nah mungkin I want to ask Pastor Phil ya. Mungkin mau tanya Ko Phil nih. Menurut Ko Phil bisa nggak sih kasih para penonton kita hari ini tuh kira-kira practical ways-nya itu untuk mendapatkan dan mencari tahu kira-kira life purpose-nya kita itu apa? First mungkin tadi ya melatih diri untuk bertanya sama Tuhan, dan itu juga I think itu juga melatih sensitivitas kita gitu ya, dengan apa yang Tuhan mau gitu. Dan kalau susah untuk doain mau cari tahu purpose and goal-nya seperti apa, ya start with your season aja gitu. Kita doain what God want you to do in this season. Dan yang kedua mungkin ya get exposed with a lot of ibaratnya biasakan diri, atau enggak mungkin kalau memang belum tahu ibaratnya belum clear ya yang cari masalah aja. Bukan cari masalah ya. Ini maksudnya temukan diri dengan problem-problem yang ada di sekitarmu gitu. Karena kita kan mau tahu ya apa yang menggelitik hati saya sih, apa yang kayaknya kalau saya kerjain itu ada satu problem tuh I just want to solve this problems terus apa yang aku dapat. So I think kalau kayak gitu berarti ya expose diri dengan banyak-banyaknya problems. Kalau ternyata di ministry banyak problem, that's good gitu kan. Justru karena kamu terlatih untuk ketemu dengan problem. Jangan problem dihindari. Justru kalau lagi muda problem jangan dihindari gitu ya. Tapi try to solve as many problems as you can. Wow, that's good. Skill juga that's a good skill juga untuk dilatih. Tapi lebih besar daripada itu, bisa jadi lebih tahu diri saya, bisa jadi kenal diri ketika kita menyembuhkan diri di kondisi yang ternyata ini masih problematik. So we know, saya bisa solve problem ini enggak, saya ada strength untuk solve problem ini enggak, saya ada desire untuk solve problem ini enggak. And I think semakin sering kita terekspos dengan banyak masalah, semakin peka kita dengan kayaknya I think God put me in this situation for such a time like this, untuk kondisi yang seperti ini. So ya jangan rebahan, bangun, get exposed with as many problems as you can. Seringkali kan untuk teman-teman yang ada di kuliah itu kita encourage untuk ayo dong join kepanitiaan, ikutan aktif di kampus. I think itu bukan cuma bagus untuk CV aja, tapi itu bagus untuk membiasakan kamu ketemu dengan masalah. Gitu. Semakin sering ketemu dengan masalah, semakin tahu gitu. Sepertinya what makes me burn gitu ya. Apa sih yang kayaknya makes me passionate gitu untuk solve this kind of problems. Jadi kesimpulannya Kak Caca gak boleh jauh-jauhin gue, kan gue masalah. Tuhan memberikan masalah di dalam kehidupan kamu karena ada tujuannya. Terima kasih. Nah oke, jadi that's so good, oke. Jangan buyar konsentrasinya. Bener. That's so good, karena tadi satu hal yang gue dapet, pertama kita tanya Tuhan, of course. Tapi the technicalities of tanya Tuhan is also to be honest with ourselves juga. Jadi kayak setelah tanya Tuhan, ini jujur sama diri sendiri, apa sih yang membebani kamu. Terus yang kedua yang gue suka banget, be a solution ya. Kalau be a solution,
di dalam problem yang kita lihat di sekitar kita gitu. Jadi jangan tambah masalah, tapi jadi solusi jadi gitu solusi Kak. buat orang. Makanya kamu mungkin jadi solusi buat saya gitu loh. Saya stop bikin masalah ya. Itu dia. But it's very, maksudnya powerful banget ya. Gue mungkin boleh nambah ya. After kita jujur. Gak boleh. Ya boleh. Kan kesel ya, kan masalah, kan cari masalah toh. Kamu jadi masalah. Makanya tadi pertanyaan have I ever-nya banyak di soal-soal konflik gitu ya. Udah kelihatan ya kok ya. Biar terjadi rekonsiliasi. First mungkin kalau gue boleh nambah ya, after kita honest, we need to accept. Ya, true. Kita harus terima. Kadang kita udah jujur gitu ya kan, kepada diri kita itu, tapi kita masih belum mau menerima realitanya gitu loh. So it's very important untuk kita belajar menerima. Menerima terlebih dahulu. And then setelah daripada become a solution, I think perlu sekali ya anak-anak muda zaman sekarang itu mempunyai mental pemenang gitu loh. Mental pemenang, bukan mental tempe ya yang crispy. Mental mochi boleh gak kalau mental mochi? Mochi nggak boleh. Kan tidak. Itu kenyal. Kalau tempe crispy. Oh beda guys. Jadi inilah menyebabkan kita ada konflik ini Komil. Jadi kayak yang karena kan banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang itu kalau ketika ada masalah, mereka cenderung tendensi mereka itu run away. Kabur, pengennya tuh menghindari dari sebuah problem. Tapi apa yang dikatakan oleh Kofil itu tadi adalah about kita itu jangan lari dari masalah. Tapi ketika banyak masalah itu lebih baik gitu loh. Karena disitulah kita maka sama-sama. Ya, tapi disitulah kita melatih diri kita untuk bisa semakin mengenal diri kita itu seperti apa. Betul. Don't run from the problem, but fight the problem. And be a solution ya. Be the solution At least for try others. lah, try to be a solution. Bener. Mungkin itu apa ya konklusi kita hari ini ya. So it's very important. Mungkin kita sampai di sini ya kali ya Kin ya. Thank you so much untuk Kofil, untuk dari tim IFJF Bandung yang sudah menemani kita hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan daripada Pastor Phil, semakin diberkati, berkobar dan semakin banyak jiwa-jiwa muda yang diselamatkan. Ya. Oke, thank you so much teman-teman semuanya. I'll see you guys again next week. God bless you. Bye.